Halo, kembali lagi dengan saya Mas Dirina Bungbankal. Saya guru ekonomi di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya juga mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video peer teaching saya tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sintak model pembelajaran adalah PBL, yaitu ada orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Kabarnya hari ini? Baik Bu, kabar baik. Baik Bu. Oke, syukur semuanya sehat. Kita sekarang mau memulai pembelajaran. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh Pak Ma'arizal. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Ma'arizal sudah pimpin doa. Sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Bu Nur Hasanah, Hadir Bu. Bu Desma, Hadir Bu. Bu Marlinda, Hadir Ibu. Pak Ma'arizal tadi hadir, Pak Mahsun hadir, Bu Widya. Oke, semuanya sudah hadir ya? Hadir. Ya. Erdi belum di absen Bu. Oh iya, Pak Saya Erdi. juga Bu. Iya. Iya, tadi Ibu udah lihat wajahnya, jadi Ibu anggap sudah hadir. Oke, kita masuk materi kita. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya Bu. Ya, apa itu Pak Erdi? Iya, masalah perusahaan jasa Bu. Nah, inilah contoh murid yang pintar. Kita belum masuk perusahaan jasa, kita masih di persamaan dasar akuntansi di minggu lalu. Hari ini kita baru masuk di perusahaan jasa. Ibu mau review dulu nih, masih ingat nggak tentang persamaan dasar akuntansi? Coba yang nomor 1 itu ada soal persamaan dasar akuntansi. Coba Bu Marlinda dianalisis itu masuknya kemana yang nomor 1? Tuan Arpandi membeli peralatan seharga 500.000 secara kredit. Ya. Berarti peralatannya di debit Ibu. Ini Kemudian masih persamaan kelasnya- dasar akuntansi ya, Bu Marlinda. Ya. Dia masuk di kolom harta berarti ya, peralatan ya. Ya, peralatan masuk di bagian hartanya. Ya, Kemudian ada utang Ibu. ya. Pembeliannya secara kredit berarti utang. Peralatannya dibeli dalam keadaan kredit. Ya, jadi hartanya berkurang 500.000 di kas. Lalu utangnya bertambah 500.000 di kolom sebelah kanan ya, supaya balance. Ya Ibu. Nah, sudah berarti masih ingat pelajaran minggu lalu. Sekarang kita Bu, kayaknya salah deh Bu, ya. persamaannya deh Bu. Iya, coba. Kalau istilahnya Desma. kita membeli, berarti kan harta kita bertambah, peralatan yang bertambah Bu, karena kita beli nih, berarti harta kita bertambah tuh peralatan 500.000. Ya. Nah, tapi kita mengeluarkan uang, maka Pintar. ngaruhnya ke utang. Karena Jadi, ada kredit ya utang bacaannya ya. Utang bertambah. Yes, Nah, gitu. good Kayaknya job. deh, Bu. Iya, benar-benar. Ibu senang sekali ini ngelihat murid Ibu sangat pinter dari yang Ibu ajarkan minggu lalu, berarti bisa memahami ini yang di ujung ya secara kredit, karena ini akan ada kaitannya nanti ke pembelajaran kita berikutnya. Di hari ini kita akan
membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa khusus untuk menganalisis transaksi debit dan kredit. Jadi tentang persamaan dasar akuntansi yang itu masih menganalisisnya masih ada kaitannya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita mempelajarin siklus perusahaan jasa ini. Coba si Pak Mahrizal dibaca yang nomor 1. Apa tujuan kita belajar ini? Tujuan pembelajaran nomor 1, setelah guru menampilkan slide PowerPoint pencatatan dan bukti transaksi, siswa dapat menjelaskan karakteristik perusahaan jasa. Terima kasih. Lanjut Pak Mahsun di poin nomor 2. Pak Mahsun. Oh, Pak Mahsunnya ke kamar mandi ya. Coba Bu Widya yang nomor 2. Baik Bu, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah guru dan siswa berdiskusi, siswa mampu menguraikan tahapan proses kegiatan akuntansi Bu. Oke, good. Lanjut yang nomor 3 Bu Nade. Ya Bu, setelah mengamati slide PowerPoint di layar, peserta didik mampu menganalisis transaksi terhadap akun dan mekanisme debit dan kredit tiap akun. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Nur Hasanah yang keempat. Oke, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan analisis mekanisme debit dan kredit tiap akunnya, Ibu. Oke, terima kasih. Ini ada 4 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Diharapkan nanti semua anak ibu akan persis seperti tujuan ini, mengerti tentang materi kita. Oke, sekarang ibu mau nampilin gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Transaksi. Transaksi, Ibu. Yes. Di sini ada faktur, di sini ada nota. Ini contoh dari bukti transaksi ya. Kira-kira kenapa sih transaksi itu perlu dicatat? Biar nggak lupa, Bu. Biar nggak lupa. Yang lain ada? Ini Bu, sebagai bukti pembayaran nih Bu. Iya, bagus Bu Widya. Yang lain Supaya tahu untung atau ruginya Bu. Supaya boleh. tahu untung apa rugi nih perusahaannya. Oke, Bu Elin, ada yang lain? Supaya kita tahu kronologis kegiatan transaksinya, Ibu. Good. Oke. Jadi itu tadi teman-teman sudah menguraikan kenapa sih transaksi itu perlu dicatat. Kemudian ibu akan membentuk kalian berdasarkan kelompok. Jadi ibu akan bagi 3 kelompok. Ibu akan memberikan kalian soal. Jadi diperhatikan ya, ini pembagian kelompoknya. Yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Khusus kelompok 2 itu ada 4 orang, selebihnya 3 orang. Sudah dilihat ya. Ketua kelompok ada yang di paling atas. Jadi kelompok 1 ketuanya Pak Mahsun, kelompok 2 ketua kelompoknya Pak Mahrizal, kelompok 3 itu Pak Victor. Coba sekarang kalian berdiskusi berdasarkan kelompok itu. Nah, ini ada di LKPD yang sudah ibu bagi, di LKPD yang khusus kelompok ya. Nanti ada juga LKPD khusus individu, itu yang nanti akan kalian kerjakan pribadi. Yang ini kalian kerjakan bersama kelompok. Yang nomor 1 berarti kelompok 1, yang nomor 2 berarti ini tugas kelompok 2, yang nomor 3 ini tugas kelompok 3, didiskusikan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Nanti setelah ini ibu uraikan materi dulu, lalu nanti di akhir
kalian presentasi masing-masing. Boleh ketua yang mempresentasi, boleh diwakilkan anggota yang lain kalau ketua tidak standby. Oke, waktunya sudah selesai. Nanti kalian ya. Bu, saya kelompok berapa ya, Bu? Bu Nur Hasana itu ada di kelompok 1. Kelompok 1 dengan Kak Masun ya, dari Bu Elin ya. Iya. Ya, baik, Bu. Oke, ada yang lain yang masih bingung di kelompok berapa? Boleh Kelompok dilihat. 2 Ibu, teman-teman ini pada nanya nih disuruh ngapa gitu kita ini dari soal itu. Iya. Terima kasih Bu. Makanya Pak Marizal jangan melamun. Ya baru siang malam mingguan itu, Ibu. Ya ampun. Oke. Minggu di depan laptop, Bu. Oke. Ini Pak Marizal, tugas setiap kelompok ini kan di sebelah kiri ada nomor ya. Yang nomor 1 berarti tugas kelompok 1, nomor 2 tugas kelompok 2, nomor 3 itu tugas kelompok 3. Kelompok 1 tugasnya menganalisis transaksi di perusahaan jasa salon. Kelompok 2 tugasnya menganalisis transaksi di perusahaan jasa bengkel. Kelompok 3 menganalisis transaksi di perusahaan jasa percetakan. Jadi tugasnya itu menganalisis transaksi. Kalau sebelumnya kita menganalisis persamaan dasar akuntansi, di sini cuman masih di mekanisme debit kreditnya. Kita belum masuk ke jurnal umum, itu di pertemuan berikutnya. Kira-kira Pak Marizal sudah mengerti apa tugas yang Ibu kasih? Sudah Ibu, terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama Pak Marizal. Dikerjakan ya, karena Pak Marizal ini ketua kelompok 2. Nanti Pak Marizal presentasi. Oke, waktunya sudah selesai. Ibu paparkan materi dulu, nanti kalian presentasinya. Kita tadi kan membahas tentang perusahaan jasa nih. Perusahaan jasa itu apa, Bu? Nah, perusahaan jasa itu unit usaha yang didirikan bisa perorangan, bisa kelompok dengan tujuan untuk mendatangkan laba dari jasa yang ditawarkannya. Jadi, kayak mana sih, Bu, ciri-ciri perusahaan jasa itu? Yang pertama, dia itu menjual jasa. Yang berikutnya tidak ada produk yang dia jual, dia hanya berupa jasa saja, tidak ada fisiknya. Yang ketiga itu hasilnya tidak bisa disamakan. Yang keempat, harga, tidak ada standar harga di situ, jadi bisa beda-beda berdasarkan penjualnya. Misalnya steam motor, ada steam motor itu termasuk dari contoh perusahaan jasa. Kenapa? Dia tidak ada barang atau produk yang dijual di situ. Dia menawarkan jasa dengan membersihkan motor, lalu nanti dia dibayar. Nah, itu contoh dari perusahaan jasa itu. Dan soal harga ada yang variatif ya, tapi kita pasti cari mana yang lebih murah biasanya. Jadi contoh transaksi perusahaan jasa itu apa aja, Bu? Nah, ini ada di slide. Bisa berupa investasi, bisa dari pendapatan. Di laut. Ini Bu Nur Hasana boleh di mute dulu. Mandi-mandi di lautnya nanti aja ya, kita belajar dulu. Contoh berikutnya. Jadi mermaid dia. Astaga. Contoh berikutnya itu ada pembayaran, lalu ada pembelian peralatan. Nah, ini banyak sih contoh-contoh transaksi perusahaan jasa yang ada di lingkungan sekitar kita. Nanti kalian bisa perhatikan, kayak Ibu kasih contoh tadi, steam motor atau mobil, atau laundry. Coba ini dulu, si Bu Elin, coba sebutkan contoh perusahaan jasa yang ada di lingkungan sekitar dekat tempat tinggalnya Bu Elin. Ya,
yang dekat tempat tinggal ya ada salon, Iya. ada tempat fotokopi, Mm-mm. terus bengkel juga ada di dekat sini di bawah. Iya, Kebanyakan di bawah toko apa sih itu? jual barang itu mungkin. Ya. Di bawah gedung sekolah nih ke bawah kita kan pasti di atas itu ada bengkel di bawah, bengkel motor. Oh gitu, berarti Bengkel agak bukit ya motor, Bu ya, iya. lokasi sekolahnya ya. Ada di Bu. atas, ada di bawah. Iya, Pak Mahrizal. Iya. Tangga sebelah saya juga tukang pijat itu Bu, itu termasuk jasa atau bukan itu Bu? Oke, bagus pertanyaannya Pak Mahrizal. Sekarang Ibu mau nanya dulu, Adia ada menjual produk enggak? Membawa minyak urut-urut belakang kita gitu. Dia di situ tidak ada melakukan penjualan produk, tapi lebih ke pelayanan gitu. Dia kan dengan mengurut, dia pakai tenaganya tuh, tidak ada produk yang dia jual. Nah itu termasuk juga ke perusahaan jasa, tapi yang lebih ke perorangan ya. Jasa. Gitu Pak Mahrizal, berarti mulai mengerti ya anak-anak semua apa itu. Udah paham saya Bu. Paham saya Bu. Sering ya. Ya Bu. Oke, itu tadi sudah pengertiannya, contohnya. Sekarang kita masuk ke proses pencatatan. Tadi kan di tujuan pembelajaran ada ya, bisa menjelaskan alur dari pencatatan perusahaan jasa. Nah, di perusahaan jasa ini ada 3 tahapan pencatatan. Yang pertama ada tahapan pencatatan, ada tahapan pengikhtisaran, dan ada tahap pelaporan. Kita masih ada di tahap pencatatan. Di bukti transaksi nanti ada itu dimasukin ke jurnal umum, tapi kita belum masuk ke tahap jurnal umum, masih nanti hanya menganalisis mekanisme debit kreditnya. Nanti ini semua akan anak-anak lalui sampai pada outputnya nanti ada di laporan keuangan gitu ya. Kalau Ibu jelasin sekarang juga tidak akan maksimal, karena nanti mending sambil berjalan kalian lalui tahap demi tahap, nanti kalian akan paham, oh itu tahapannya gitu ya. Lanjut ke mekanisme debit kredit. Coba sekarang perhatikan tangannya dibuat ke depan layar, lalu kita akan coba buat nama dari setiap tangan. Ini sebenarnya sudah punya nama ya, ini jempol, semuanya sudah ada nama, hanya saja di ini kita akan bagikan berdasarkan jenis akun. Yang jempol itu harta, yang telunjuk itu utang, yang tengah itu modal, yang manis itu pendapatan, jentik itu beban. Ibu ulangi, yang jempol itu harta, yang ini utang, ini modal, ini pendapatan, ini beban. Oke, sekarang coba si Pak Erdi ada standby? Pak Erdi? Ada Bu. Ya, coba Ada. tunjukkan dulu 5 tangannya tadi apa aja? Harta, debit, Ya. utang, kredit, Bukan. modal. Ini Apa? yang kepintaran. Tangannya tadi nama-nama akunnya apa aja? Belum dibilang debit kreditnya. Udah belajar ya di rumah ya? Iya Bu, kedua iya diajari oleh kakak semalam. Emang dia Bu. tuh agak lain sendiri Bu, dari kemarin lain dia tuh. Iya Ya, ada kakak semalam tuh yang kuliah di akuntansi, jadi diajarinya. Udah tangannya Bu. Udah tangannya Bu, gini terus Bu. Iya, yang lain boleh diturunkan tangannya nak ya, jangan diangkat-angkat. Oh iya. Kasihan Iya, Bu, juga. Coba tadi, Pak Erdi, ulangin. Iya, harta, Oke. utang, Ah, modal, wanita, bukannya?
Pak, jempolnya apa gitu Pak, maksud Kak Ibu ini kayaknya. Iya, tadi kan kita Lanjut terus tuh. kita sudah kasih nama akun tadi Pak RD. Kalau ditanya Pak Marizal nanti dibilang Iya. wanita ini. Makanya saya tanya Pak RD aja. Iya. Coba ulangi Pak RD. Jempol, harta, Ya, telunjuk, ya. utang, Oke. tengah, modal, Hmm. jari apa? Iya, Jari manis ini ya? Iya, manis dia Pak. Jari manis, iya. Pendapatan, Hmm. kelingking, buah Bu, kelingking. Kelengkeng. Kelingking, iya apa? Kelingking itu baru beban. Iya. Oke. Pintar RD ya. Pinter. Ibu memang senang ini sama Pak RD. Tangan sama Pak RD. RD pinter banget ya. Oke. Tadi kan Pak Marizal udah lihat nih Pak RD-nya sebutin. Coba sekarang Pak Marizalnya masih salah kah atau sudah benar ini? Coba sebutin Pak Marizal. Tangannya tadi. Salah dia Bu. Ada wanitanya di situ Aduh pasti. dia Bu. Ada ini. Selain harta ada wanitanya pasti di situ. Jempol, harta, Iya, terus telunjuk, utang, iya. jari tengah, modal, jari manis itu apa ya? Saya ingat yang kelingking, beban itu biaya. Iya, jadi manis itu ingat aja yang manis-manis berarti dapat duit, berarti pendapatan gitu. Oh, pendapatan, salah satu berarti saya Bu ya. Iya. Enggak apa-apa salah satu, yang penting jangan salah semua. Oke. Berarti sudah mengerti semuanya ya dari tangannya tadi. Sekarang perhatikan tangan jempol dan jari jempol dan jari kelingking. Nah, itu khusus untuk bertambahnya debit. Jadi akun yang ada di jempol dan di kelingking itu berarti debitnya bertambah di situ. Sisanya bertambah di kredit gitu. Itu cara membaca slide yang di laptop kalian. Jadi harta bertambah di debit, beban bertambah di debit, utang, modal, pendapatan itu bertambahnya di kredit. Berarti berkurangnya di lawannya gitu ya. Tadi harta bertambah di debit berarti kurangnya di kredit. Gitu cara mudah menghafal mekanisme debit dan kredit ini supaya kalian tidak bingung nanti masuk ke jurnal umumnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Kira-kira anak-anak Ibu? Sudah paham? Debit kredit itu apa Ibu? Debit Boleh digambar nggak Bu? Boleh digambar nggak Bu? apanya yang digambar? Nih ada tak gambar tangan ini Ada. di layar. Posisi saldo normal. Pasti di kami di buku kami Hasanah banyak gambar tangan ya. Iya pasti itu. Kenapa? Gambar tangan di buku sendiri Bu. Boleh gambar sendiri aja ya Mas ya. Boleh. Digambar sendiri Boleh aja Bu ya. tangannya. Ya. Nanti dinilai ya Bu ya. Ya. Nanti ada juga tugas Ibu kasih untuk Ibu nilai untuk nilai kalian. Kemudian tadi pertanyaan dari Bu Marlinda Jamil. Debit kredit itu apa Bu? Kira-kira ada nggak teman-teman yang lain mau ngasih pendapat tentang debit dan kredit? Yuk Ibu kasih kesempatan. Nanti yang bisa menjawab akan Ibu kasih apa ya? Coklat ya. Boleh. This free meeting will end. Oke, ada yang bisa memberi pendapat? Lanjut masih takkan diskusi. Pak Masun, yuk Pak Masun mau memberikan pendapat, silakan Pak. Kemana ini Pak Masun ya? Ya.
Gimana Bu? Saya barusan masuk ini ya, tapi saya lihat ini kan persamaan akuntansi ya Bu? Bukan, ini analisis di perusahaan jasa. Itu pelajaran kita sebelumnya. Oh iya, baru masuk ini. Nah, kalau mekanisme debit kredit ini sebaiknya siswa ini harus paham ya posisi akun bertambah di mana, berkurang di mana. Nanti kita wajibkan ke peserta didik ini untuk paling enggak paham, bukan hafal. Kalau hafal kadang-kadang lupa ya. Nah, kita harus memberikan pemahaman tentang jenis akun dan bertambah dan berkurang di mana. Kalau udah paham, ini kan dasar di dalam apapun kegiatan akuntansi, dasarnya ini begitu. Ini Bu. Sehingga kalau mau mempelajari akuntansi dari SMA sampai perguruan tinggi, ya ini utamanya begitu. Mekanisme debit dan kredit masing-masing akun, sehingga kalau peserta didik atau siswa kita kalau paham mekanisme debit kredit ya sampai perguruan tinggi juga tidak ada masalah tentang pemahaman akuntansi. Begitu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Masun. Ada yang lain yang mau menambahkan? Atau Bu Desma ini? Bu Desma dari tadi sepertinya kurang aktif. Kenapa? Lagi sakit? Saya menambahkan Bu. Oh, Bu Elin, boleh. Ya, kalau debit itu mungkin ada penambahan uang Bu ya. Kalau kredit ada pengurangan uang Bu. Oke, terima kasih jawabannya Bu Elin. Ditampung. Yang lain ada mau memberikan pendapat? Ada Bu. Ya, silakan Bu Idi. Ya, menambahkan bantu jawab ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Ya, silakan Bu. Kalau menurut saya gini Bu, kalau sisi debit ya Bu, kalau debit itu bisa digunakan satu, misal untuk mencatat bertambahnya nilai akun harta dan beban. Dua, bisa mencatat berkurangnya nilai akun kewajiban atau hutang, modal dan penghasilan. Kemudian kalau di kredit ya, yang kredit itu biasanya untuk mencatat satu ya, bertambahnya nilai akun kewajiban, modal dan penghasilan. Yang kedua, untuk mencatat berkurangnya nilai akun harta dan beban. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Widi ya, bagus sekali jawabannya ya. Sama-sama. Sangat detail apa itu debit dan kredit. Nah, dari jawaban-jawaban temannya ini tadi sedikit Ibu meluruskan dari jawaban Bu Elin. Jadi tidak selamanya debit itu untuk bertambah duit, kredit itu untuk berkurangnya duit. Jadi bisa saja seperti yang dibilang Bu Widya tadi, debit itu dia bertambahnya itu ketika akun harta dan beban bertambah itu diisi di debit. Tapi ketika kewajiban utang dan utang modal pendapatan itu malah bertambahnya di kredit, bukan berarti dia berkurang gitu ya. Itu aja yang mau Ibu lurusin. Kira-kira Bu Marlinda apa sudah mengerti? Sudah Bu, sudah paham sekali. Sudah Bu, Oke, bagus. Sudah paham semua Bu. Oke, sekarang Ibu kasih contoh dulu kalian tentang menganalisis ini. Ada soal, yang pertama itu di awal periode perusahaan di tanggal 1 Juli 2021, Pak Badra menyetorkan uangnya 10 juta sebagai modal awal percetakan. Nah, Pak Badra dia buka percetakan, dia nyetor uang 10 juta. Uang ini dalam bentuk cash ya. Jadi dalam hal ini kas di perusahaannya itu bertambah sebesar 10 juta dan kas itu kan termasuk harta, berarti dia menambahi debit. Kemudian modal perusahaan itu kan bertambah juga. Tadi kita sudah paham nih modal itu bertambahnya di mana.
di kredit. Makanya nanti ketika dia masuk ke jurnal umum, kasnya itu bertambah 10 juta, modalnya bertambah 10 juta di kredit, kasnya di debit gitu ya. Lalu yang contoh kedua, tanggal 8 dibayar secara tunai, perlengkapan percetakan sebesar 250 kepada Toko Jaya Paper serta 400.000 secara kredit. Nah, di sini berarti dia itu membeli perlengkapan. Jadi perlengkapannya ini senilai berapa ini kira-kira? Totalnya, coba Bu Desma. Perlengkapan yang dia beli ini totalnya berapa nilainya? Halo, Bu Desma, apa masih standby? Ngantuk saya, Bu. Oh, dibayar nomor berapa nih? ngantuk? Tanggal 8 dibayar tunai. Yang ini, Bu ya? Iya, Ibu nanya berapa total perlengkapan yang dia beli itu? Tuh, yang tanggal 8, Bu. Ya. Perlengkapan 250.000, Bu. Berarti masih ngantuk ya Mana Bu Desma dia? ya. Coba Secara kredit. Mana dia, Bu? Tunainya jumlah perlengkapan dia dapatnya 650.000. Oke, berarti nyawanya kan, udah tapi terkumpul ya. dia ngutang masih 400. Yang 400 itu dia udah pakai uang cash, Bu. Iya, yang cash pakai perlengkapan nambah, Bu, ya. 650. Oke, berarti perlengkapannya 650 bertambah di kredit. Jadi di kreditnya uangnya berkurang ya, dia kan beli tunai. Iya, karena dia jajan tadi. Dia mengeluarkan duit 250.000, sisanya itu utang masuk di kredit. Iya. Jadi debit utangnya sama nambah, dengan- Bu. Iya, utangnya nambah 400.000. Oke, sampai di sini kira-kira paham atau bingung? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham berarti kita masuk ke Udah habis waktunya, Bu. presentasi dulu dong. Ini Bu Desma ini mau cepet-cepet Ngantuk, aja Bu. ini di pelajaran Ibu. Boleh cuci muka dulu Bu Desma ini kalau ngantuk. Oke, presentasi kelompok yang tadi. Kelompok 1 tadi Pak Mahsun ya, ketua kelompoknya. Presentasi kita skip aja ya. Oke, ini tadi LKPD-nya kalian sudah presentasikan. Lalu nanti LKPD yang Ibu bagikan ada LKPD pribadi, itu kalian kerjakan sendiri. Ini kan yang LKPD kelompok. Nanti hasilnya dikirim ke Google Classroom, grup yang sudah kita join di dalamnya bersama. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan anak-anak? Sudah mengerti ya? Sudah jelas, Bu. Oke, bagus. Oke, karena semuanya sudah mengerti, Ibu buat kesimpulan dulu dari pembelajaran hari ini. Jadi tadi perusahaan jasa itu usaha yang dilakukan oleh kelompok maupun individu untuk menghasilkan profit atau keuntungan. Ciri-ciri karakteristiknya dia tidak menjual produk, dia harganya tidak sama, hasilnya juga beda-beda gitu. Lalu ada mekanisme debit kredit yang tangan tadi itu kalian bisa gampang mengingatnya. Harta dan beban bertambah di debit itu jari telunjuk, jari jempol dan kelingking, sisanya itu bertambah di kredit gitu ya. Oke, itu tadi kesimpulan yang sudah Ibu buat. Jangan lupa kalian kerjakan LKPD individunya untuk dikirim ke Google Classroom ya. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Tadi yang membukanya laki-laki, sekarang yang menutupnya perempuan. Ibu Nade, silakan Bu, doa. Ya Bu, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu Nade. Sampai ketemu untuk anak-anak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan di pelajaran jurnal umum. Silakan bahan ajar yang udah Ibu bagikan dipelajari di rumah. Nanti mana yang bingung kita tinggal bahas di ruang diskusi. Itu ya. Semoga kita tetap sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap konsumsi makanan yang bergizi supaya kita bisa tetap fit untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu tutup pertemuan hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Demikian video teaching saya. Semoga bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG. Apabila Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat.